Isra Mi'raj menjadi salah satu peristiwa paling agung dalam sejarah Islam, karena dalam peristiwa itu, Nabi Muhammad mendapatkan wahyu tentang pensyariatan sholat 5 waktu, memperoleh keistimewaan dari Allah untuk melakukan perjalanan mulia bersama malaikat Jibril, bertemu dengan nabi-nabi terdahulu, melihat surga dan neraka, dan juga berjumpa dengan Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kali ini kita akan belajar tentang sejarah peristiwa Isra dan Mi'raj. Sebelum kita mulai, buat kalian yang mau support channel ini agar terus berkarya, caranya gampang banget. Kalian cukup klik tombol subscribe dan tekan tombol loncengnya. Dukungan kalian sangat membantu supaya kita bisa rutin posting dan bersama-sama belajar di channel ini. Isra adalah sebuah peristiwa ketika Allah memperjalankan Nabi Muhammad dari Masjidil Haram di Mekah, Arab Saudi, ke Masjidil Aqsa di Palestina. Sementara Mi'raj adalah dinaikannya Nabi Muhammad dari Masjidil Aqsa melintasi langit-langit ke Sidratul Muntaha, sebuah tempat yang tidak dapat dijangkau nalar dan pengetahuan manusia, jin, dan bahkan malaikat sekalipun. Berikut ini beberapa peristiwa yang terjadi pada saat Isra Mi'raj. 1. Waktu terjadinya Isra Mi'raj. Ada perbedaan pendapat di antara para ulama atau ahli sejarah terkait dengan tanggal dan tahun kejadian Isra Mi'raj. Menurut At-Tabari, Isra Mi'raj terjadi pada tahun ketika Allah memuliakan Nabi Muhammad dengan risalah kenabian. An-Nawawi dan Al-Qurtubi berpendapat bahwa Isra Mi'raj berlangsung pada tahun kelima kenabian. Menurut Al-Alamah Al-Mansurfuri, yaitu malam tanggal 27 Rajab, tahun ke-10 kenabian. Menurut Syekh Syafiur Rahman Al-Mubarakfuri, dalam Sirah Nabawiyah menyebut 3 pendapat pertama, At-Tabari, An-Nawawi dan Al-Qurtubi, serta Al-Mansyufuri tertolak, karena Sayyidah Khadijah meninggal pada tahun ke-10 kenabian. Alasannya, hingga Sayyidah Khadijah meninggal belum ada kewajiban sholat 5 waktu. Terlepas dari perbedaan tersebut, pendapat yang paling populer dan kuat adalah Isra Mi'raj terjadi pada malam 27 Rajab tahun ke-10 kenabian. Pada tanggal ini, setiap tahunnya, umat Islam di seluruh dunia memperingati Isra Mi'raj. 2. Pembedahan dada Nabi Muhammad SAW. Merujuk buku Air Zam-Zam, mukjizat yang masih terjaga oleh Sayyid Baghdasi. Malaikat Jibril membelah dada Nabi Muhammad dan membersihkan hatinya dengan air Zam-Zam sebanyak 4 kali. Pertama, saat Nabi Muhammad berusia 4 tahun dan masih tinggal bersama dengan ibu susunya, Sayyidah Halimah Asy-Sya'diyah di kampung Bani Sa'ad. Kedua, ketika Nabi Muhammad berusia 10 tahun. Dada Nabi Muhammad dibelah lagi saat usianya mendekati usia taklif atau mukallaf. Hatinya dibersihkan Jibril dengan air Zam-Zam agar tidak tercampur dengan hal-hal yang dapat membuat seorang pemuda cacat. Ketiga, ketika Jibril membawa wahyu pengangkatan Nabi, atau saat usia Nabi Muhammad 40 tahun. Hikmah di balik pembelahan ketiga ini adalah agar Nabi Muhammad mampu menerima wahyu dengan hati yang kuat, bersih, dan diridhoi. Keempat, ketika Isra Mi'raj, sesuai dengan salah satu hadis riwayat Bukhari, Jibril membelah dada Nabi Muhammad dan membersihkan hatinya, agar dipenuhi dengan iman sesaat sebelum peristiwa Isra Mi'raj. 3. Buraq. Nabi Muhammad mengendarai buraq ketika dalam perjalanan dari Masjidil Haram, Mekah, ke Masjidil Aqsa, Palestina, dan dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Kata buraq seakar dengan kata barqa yang berarti kilat. Mungkin saja itu menjadi isyarat bahwa kecepatan buraq seperti kilat atau cahaya. Diriwayatkan bahwa ukuran tubuh buraq lebih kecil daripada kuda dan lebih besar daripada bagal.
Buraq melangkah sejauh matanya memandang. 4. Jasad atau roh. Ada 3 pendapat berbeda mengenai bagaimana Nabi Muhammad di-Isra Mi'rajkan oleh Allah. Pertama, Nabi Muhammad menjalani Isra Mi'raj hanya dengan rohnya saja. Dalam sejarah hidup Muhammad oleh Muhammad Hussein Haikal, mereka yang berpendapat seperti ini berpegang pada keterangan Ummu Hani atau Hindun binti Abi Thalib. Diriwayatkan, pada saat terjadi Isra Mi'raj, Nabi Muhammad tengah berada di rumah Ummu Hani. Nabi tidur setelah mengerjakan sholat akhir malam. Sebelum subuh, Nabi membangunkan Ummu Hani, kemudian setelah melaksanakan ibadah pagi, Nabi Muhammad menceritakan bahwa dirinya ke Masjidil Aqsa dan sholat di sana, sesaat setelah sholat akhir malam. Mereka juga mendasarkan pada perkataan Sayyidah Aisyah dan Muawiyah bin Abu Sufyan terkait dengan Isra Mi'raj Nabi hanya dengan rohnya saja. Kedua, Isra Nabi dengan jasad dan roh, sementara Mi'raj dengan roh. Landasan mereka berpendapat bahwa Nabi berisra dengan jasad adalah cerita Suraqah dan sebuah kafilah lain. Jadi, pada saat Isra, Nabi melalui kafilah Suraqah yang untanya tersesat, lalu Nabi menunjukkannya. Nabi juga meminum dari sebuah bejana milik kafilah lain, dan kemudian menutupnya kembali. Kedua kafilah itu membenarkan cerita tersebut ketika orang-orang menanyainya. Ketiga, Nabi Isra Mi'raj dengan jasad. Ini merupakan pendapat yang paling masyhur karena jumhur ulama, baik salaf maupun kholaf, sepakat bahwa Nabi mengalami Isra Mi'raj dalam keadaan terjaga, dengan jasmani dan rohaninya sekaligus. Dasarnya, seperti diuraikan Sayyid Ramadan Al-Buti dalam The Great Episodes of Muhammad SAW, kalau seandainya ini hanya melibatkan aspek rohaninya saja atau mimpi, maka kaum Quraisy dan masyarakat Mekah tidak akan menunjukkan keheranan dan ketidakpercayaan yang begitu besar, karena mimpi tidak ada batasnya, dan siapapun bisa melakukan atau mengklaim bermimpi seperti itu. Ditambah, mereka tidak akan mengetes Nabi Muhammad untuk menceritakan detail Masjidil Aqsa, ciri-ciri, gerbang, dan pilar-pilarnya. Keesokan harinya, setelah malamnya mengalami Isra Mi'raj, Nabi Muhammad menceritakan pengalamannya itu kepada khalayak umum. Mereka tidak percaya dan menantang Nabi untuk menceritakan detail dari Masjidil Aqsa. Diriwayatkan Bukhari dan Muslim, Nabi Muhammad bisa menceritakan Masjidil Aqsa dengan gambaran yang jelas, karena Allah memperlihatkannya ketika beliau berdiri di Hijr Ismail. 5. Antara khamar, susu, dan madu. Setelah sholat 2 rakaat di Masjidil Aqsa, Nabi Muhammad diberi 3 gelas berisikan khamar, susu, dan madu. Jibril memintanya untuk memiliki satu di antaranya. Maka Nabi Muhammad memilih gelas yang berisikan susu. Engkau memilih fitrah, kata Jibril. Menurut Al-Buti, itu menjadi pertanda bahwa Islam adalah agama fitrah. Maksudnya, akidah dan semua hukum Islam sesuai dengan fitrah manusia. Tidak ada satupun dari Islam yang bertentangan dengan tabiat asli manusia. 6. Bertemu dengan nabi-nabi terdahulu. Nabi Muhammad naik ke lapisan-lapisan langit ditemani malaikat Jibril. Di langit pertama, Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Adam. Di langit kedua, beliau bertemu dengan Nabi Yahya. Kemudian di langit ketiga, bertemu Nabi Yusuf. Di langit keempat, beliau berjumpa dengan Nabi Idris. Langit kelima, bertemu Nabi Harun. Di langit keenam, bertemu dengan Nabi Musa. Lalu, di langit ketujuh, Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Ibrahim. Nabi-nabi tersebut menyambut Nabi Muhammad dengan salam dan menetapkan nubuwah terhadapnya. Dalam Sirah Nabawiyah oleh Syekh Syafiur Rahman Al-Mubarakfuri, Nabi Musa menangis ketika Nabi Muhammad hendak meninggalkannya. Beliau kemudian bertanya, perihal apa yang membuatnya menangis? Aku menangis karena ada seorang pemuda yang diutus sesudahku.
yang masuk surga bersama umatnya, dan lebih banyak daripada umatku yang masuk ke sana. Jawab Nabi Musa. 7. Melihat siksa neraka. Nabi Muhammad diperlihatkan oleh Allah tentang berbagai macam siksa yang diterima seseorang karena melakukan perbuatan yang dilarang. Hal ini dilihat Nabi Muhammad sesudah berjumpa dengan Nabi Adam di langit pertama. Sebagaimana cerita Ibnu Hisham dikutip dari sejarah hidup Muhammad oleh Muhammad Hussein Haikal. Nabi Muhammad melihat orang-orang yang bibirnya seperti moncong unta, tangannya menggenggam segumpal api, lalu dimasukkan ke dalam mulut hingga keluar dari duburnya. Kata malaikat Jibril, orang-orang itu adalah pemakan harta anak yatim secara tidak sah. Kemudian, Nabi melihat orang-orang dengan perut besar, sehingga membuat mereka tidak bisa beranjak, sebagai akibat dari melakukan riba. Beliau lalu menyaksikan siksaan pezina, yaitu mereka memilih memakan daging busuk, padahal di hadapannya juga ada daging yang baik. Lalu, Nabi melihat perempuan yang bergelayut pada payudaranya, karena mereka suka memasukkan laki-laki lain yang bukan dari keluarganya. Nabi Muhammad juga bertemu dengan penjaga neraka, yaitu malaikat Malik. Disebutkan Jibril bahwa Malik tidak bisa senyum. Karenanya, ketika bertemu dengan Nabi, dia tidak senyum sama sekali. Seandainya dia bisa tertawa, niscaya dia akan tertawa kepadamu, kata Jibril. 8. Melihat surga. Jibril juga mengajak Nabi Muhammad untuk melihat-lihat surga. Di situ, Nabi Muhammad melihat seorang perempuan dengan bibir yang begitu merah merekah. Setelah ditanya, perempuan itu mengatakan bahwa dirinya adalah miliknya Zaid bin Harithah. Nabi juga diajak ke Baitul Ma'mur, Ka'bahnya penduduk langit di langit ketujuh. Di sini, sebanyak 70.000 penduduk langit beribadah setiap saatnya. Setelah selesai mereka pergi dan tidak lagi ke situ. Di samping itu, Nabi juga melihat Arsy atau singgasana Allah dan Sidratul Muntaha yang sangat indah dan tidak terlukiskan dengan kata-kata. 9. Bertemu dengan Allah. Ulama berbeda pendapat mengenai bagaimana Nabi Muhammad bertemu dengan Allah. Apakah dengan mata telanjang atau dengan mata hati atau sanubari? Merujuk Sirah Nabawiyah oleh Syekh Syafiur Rahman Al-Mubarakfuri, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengutip perkataan Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa Nabi Muhammad melihat Allah seperti melihat manusia, artinya dengan mata telanjang. Pendapat lain yang dinukilkan dari perkataan Ibnu Abbas menyebutkan bahwa Nabi melihat Allah dengan mutlak dan dengan sanubarinya. 10. Sholat 5 waktu. Allah mensyariatkan sholat 5 waktu dalam peristiwa Isra Mi'raj. Sebelumnya, umat Islam sholat 2 kali, yaitu saat pagi dan petang. Tidak seperti syariat-syariat yang lainnya, Allah langsung mengundang Nabi Muhammad untuk menemuinya dan menerima kewajiban sholat 5 kali dalam sehari semalam. Ada kisah menarik di balik syariat sholat 5 waktu ini. Semula, Allah mewajibkan kepada Nabi Muhammad dan umatnya sholat 50 kali. Beliau menerima itu, lalu turun dan bertemu dengan Nabi Musa. Nabi Musa penasaran, perihal perintah apa yang didapat Nabi Muhammad dari Allah. Sholat 50 kali, jawab Nabi Muhammad. Mendengar jawaban itu, Nabi Musa meminta Nabi Muhammad kembali menghadap Allah dan meminta dispensasi. Katanya, umat Nabi Muhammad tidak akan sanggup mengerjakan sholat sebanyak itu dalam sehari semalam. Beliau kembali menghadap Allah dan meminta keringanan. Allah mengabulkan dan menguranginya 10. Jadilah 40 kali. Ketika melewatinya, Nabi Musa meminta agar Nabi Muhammad kembali menemui Allah dan meminta dikurangi lagi. Hal itu terjadi beberapa kali hingga Allah hanya mewajibkan sholat 5 waktu bagi Nabi Muhammad dan umatnya. Sebetulnya, Nabi Musa mendesak Nabi Muhammad untuk meminta keringanan lagi. Namun,
Nabi Muhammad tidak berkenan. Beliau malu karena sudah bolak-balik meminta keringanan hingga akhirnya tinggal 5. Beliau ridho dan menerima perintah Allah untuk sholat 5 kali 1 hari 1 malam. 11. Abu Bakar mendapatkan gelar As-Siddiq. Keesokan harinya, Nabi Muhammad menceritakan apa yang telah dialaminya, yakni pergi ke Masjidil Aqsa dari Masjidil Haram, kemudian lanjut naik ke lapisan-lapisan langit hingga Sidratul Muntaha. Hal itu membuat musuh-musuh Islam mengolok-ngolok Nabi Muhammad. Bagaimana mungkin perjalanan yang saat itu membutuhkan waktu sebulan untuk pergi dan sebulan untuk pulang ditempuh hanya dalam 1 malam saja. Bagi mereka, itu adalah sesuatu yang mustahil, sehingga mereka menyebut Nabi Muhammad bohong dan mengada-ada. Merujuk sejarah hidup Muhammad oleh Muhammad Hussein Haikal, penjelasan Nabi Muhammad itu juga membuat sanksi sebagian pengikutnya, sehingga mereka akhirnya murtad. Padahal, sebelumnya mereka sudah iman. Namun, karena peristiwa yang tidak masuk akal itu, mereka akhirnya meninggalkan Islam. Sayyidina Abu Bakar tampil ke depan dan membantah orang-orang yang telah mendustakan Nabi Muhammad. Ia kemudian menemui Nabi Muhammad dan mendengarkan langsung penjelasan tentang apa saja yang dilihat dan dialami Nabi selama Isra Mi'raj, termasuk gambaran Masjidil Haram. Abu Bakar kebetulan pernah pergi ke Yerusalem. Setelah selesai mendengarkan cerita Nabi, Abu Bakar langsung mendeklarasikan bahwa dirinya percaya dengan apa yang dikatakan Nabi Muhammad, seluruhnya tanpa ragu sedikit pun. Oleh sebab itu, Nabi Muhammad kemudian memberikan julukan kepada Abu Bakar dengan As-Siddiq, atau yang berkata benar. Silahkan komen di kolom komentar pelajaran apa yang kalian dapat setelah tahu informasi ini. Selain itu, jangan lupa klik tombol like dan share ya. Saya doakan supaya kalian semuanya sukses selalu. Saya undur diri dan jangan lupa subscribe channel Inspirasi Bang Bo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.